kembali di debat terbuka kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024. Kami persilakan untuk tepuk tangan dulu. Saya berikan kesempatan. Oke. Jadi di segmen kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon, baik itu calon wali kota maupun calon wakil wali kota Ternate untuk saling bertanya, saling menanggapi dan saling berargumentasi. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menjaga supaya kondisi tetap kondusif. Kita sepakat untuk itu dan untuk baik, terima kasih. Dan untuk masing-masing pasangan calon, kami ingatkan bahwa pertanyaan yang dilontarkan hendaknya tetap sesuai dengan tema yang diusung pada hari ini. Ini perlu dicatat, Bapak-Bapak, apabila terdapat singkatan, akronim, maupun terminologi asing, Bapak-Bapak sekalian harus dijelaskan atau menjelaskan terlebih dahulu. Kita sepakat untuk itu ya. Dan sebagai informasi, pemirsa, untuk sesi paslon saling bertanya ini, kami, TV penyelenggara, KPU dan tim para pasangan calon sudah melakukan pengundian sebelumnya pada saat technical meeting untuk menentukan paslon mana yang akan bertanya kepada paslon yang dituju. Semua proses pengundian kami pastikan berjalan dengan adil sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk itu kita akan langsung memulai sesi ini. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya langsung saja karena ini soal waktu, Pak Tauhid ya, pasangan nomor urut 2. Melanjutkan soal, karena ini tata kelola pemerintahan terkait dengan kelurahan. Melanjutkan soal pertanyaan kelurahan ya, yaitu adalah Bapak berkeinginan untuk menurunkan status kota, status kelurahan ke desa di beberapa kecamatan di Kota Ternate. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak masih mau lanjutkan itu atau Bapak pending setelah Baik, waktunya habis. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menjawab, waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, kalau saya tetap melanjutkan kebijakan untuk perubahan dari kelurahan menjadi desa, karena memang ada peranata tertentu yang saat ini masih terpelihara, baik yang ada di Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua. Bukan persoalan kita ingin mengejar dana dari pusat, tidak, tetapi kita ingin memastikan agar peranata sosial sebagai bagian dari ciri lokal ini yang harus tetap terpelihara, karena memang disinilah satu keunggulan yang bisa kita lakukan. Misalkan contoh, kita akan berupaya untuk mendorong beberapa kelurahan yang ada di Pulau Hiri untuk menjadi desa adat, karena memang ketika kita bicara tentang Ternate itu rohnya itu ada di Pulau Hiri, dan untuk Batang Dua kemudian Moti tetap kita dorong untuk menjadi desa, karena memang suasana di sana sangat mendukung untuk peranata sosial tersebut masih bisa terpelihara. Intinya bahwa tidak berarti bahwa perubahan dari kelurahan menjadi desa statusnya turun, tidak. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana upaya ingin memastikan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah bisa sampai kepada warga masyarakat yang ada terjauh, baik ada di Pulau Hiri, Moti maupun Batang Dua. Terima kasih. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau tidak? Cukup, kami persilahkan. Kemudian pasangan calon nomor urut 1 menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau saya berpikir berbeda dengan Pak Tauhid ya. Kenapa kalau yang dimaksud pranata itu berarti orang berkehidupan di sana itu kemudian disesuaikan. Tapi kan di era saat ini, ketika almarhum Samsir Andi dengan saudara yang ada di sana, kemudian memekarkan itu desa menjadi kelurahan, maka menurut saya sangat agak sedikit tidak elok, lalu misalnya itu diturunkan. Nah, yang berikut, kalau cuma mengejar misalnya ya ADD dan seterusnya, kenapa kita tidak ilah sebagai pemimpin memberikan saja kepada kelurahan-kelurahan yang menginginkan adanya kesejahteraan itu, kita kasih misalnya 1 atau 2 miliar untuk kemudian dia kelola kelurahannya sendiri. Kalau di musrembang kelurahan itu kan ada semacam kegiatan-kegiatan, kenapa tidak diberikan itu? Kalau saya dengan beliau terpilih, maka kita akan kasih 2-3 miliar untuk mereka kelola. Semangat memekarkan itu dan menurunkan itu karena... Baik, waktu habis.
Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 merespon kembali, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, pasti pemerintah punya kearifan. Ketika ada upaya untuk merubah kelurahan menjadi desa, itu akan dilihat aspirasi itu harus lahir dari kelurahan, bukan dimaui oleh pemerintah. Jadi kita ingin melihat apakah memang itu adalah dorongan murni dari warga masyarakat. Saya sebagai orang yang berlatar belakang pamong, sebagai berlatar belakang pemerintahan, kita sangat memahami psikologi dari beberapa tempat yang kita lihat semestinya mereka ada keinginan untuk merubah kelurahan menjadi desa. Tetapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu yang akan merubah status atau menurunkan status ketika kelurahan itu menjadi desa. Prinsipnya bahwa semua punya kemampuan untuk bagaimana mampu mensejahterakan masyarakat, baik itu kelurahan maupun desa. Terima kasih. Oke, baik. Baik, mohon tenang dulu. Baik, terima kasih. Dan kini kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya pada pasangan calon nomor urut 4. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Pak Sahril dan Pak Makmur, pertanyaan kami sederhana saja tentang sosial budaya. Kita tahu bahwa Ternate adalah kota dengan multi etnik yang tentu berperan dalam menjaga pembangunan itu. Bagaimana menjaga harmoni sosial dan budaya antar masyarakat yang multi etnik tersebut? Terima kasih. Waktu masih tersisa? Cukup. Sudah cukup? Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 4 menjawab, waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Masyarakat Ternate itu sudah lama terbiasa hidup berdampingan dengan masyarakat lain. Sebagai sebuah contoh, di Kesultanan Ternate itu ada struktur yang kita kenal dengan Kapita Cina, ada Kapita Arab. Itu artinya bahwa sejak lama masyarakat Ternate menghargai perbedaan itu. Karena itu soal hidup berdampingan dengan masyarakat yang tidak seetnis, tidak seagama, itu menjadi kebiasaan kita. Tetapi yang lebih penting lagi adalah struktur yang sudah ada di Kesultanan Ternate itu kita harus jaga dan kita rawat, dan kemudian kita juga akan bisa membentuk struktur informal lainnya yang bisa mengakomodasi kepentingan etnis-etnis yang lain yang ada di kota Ternate. Kemudian soal kehidupan beragama, kan kita punya program nasional yang kita kenal dengan moderasi beragama. Ini harus terus ditingkatkan dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, bahwa moderasi beragama adalah program nasional yang juga harus diamankan oleh pemerintah kabupaten kota. Terima kasih. Waktunya masih tersisa, mau digunakan? Cukup. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, jadi tentu ada banyak hal ya yang harus semestinya bisa dilakukan untuk menjaga keharmonisan. Di antaranya sebenarnya juga termasuk bagaimana memberikan peran dan ruang aktivitas yang proporsional kepada seluruh elemen bangsa, seluruh elemen masyarakat, sehingga tidak ada rasa kecemburuan ataupun tidak ada rasa merasa tidak adil dalam proses-proses pemerintahan misalnya atau di masyarakat. Nah, oleh karena itu memang di samping apa yang disampaikan tadi, saya kira ada banyak hal lagi yang bisa dilakukan selain itu. Misalnya contoh, kita juga perlu melakukan agenda-agenda misalnya festival budaya untuk kemudian bagaimana mendorong ada rasa kebersamaan, ya, rasa bersama, rasa bersatu untuk bisa terjadi harmoni di antara elemen anak bangsa yang sedemikian banyak. Dan itu yang tadi mungkin belum disampaikan secara kasih. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 4 merespon kembali, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, bahwa kegiatan sebagaimana yang disampaikan oleh paslon nomor 3 itu menjadi bagian dari program kami. Ada program kami yang kami namakan dengan Festival Gapi. Festival Gapi itu kami maksudkan supaya masyarakat bisa berinteraksi di sana, mempromosikan budaya lokalan kita di sana, dan tentunya selain Festival Gapi, kami juga akan berupaya untuk mengembalikan sebuah program yang sudah menjadi program nasional, yaitu Legugam yang sudah beberapa tahun ini tidak dilaksanakan lagi. Karena itu apabila saya dengan Pak Sahril terpilih, kegiatan Legugam di Ternate akan kami hidupkan lagi, dan itu bisa menjadi
ruang interaksi bagi masyarakat di Kota Ternate. Terima kasih. Waktunya masih tersisa, mau digunakan atau tidak? Cukup. Sudah cukup? Baik. Dan selanjutnya kami ini akan mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, untuk paslon nomor urut 1, kita bicara tentang tata kelola pemerintahan, maka tidak akan terlepas bicara tentang clean government, pemerintahan yang bersih. Untuk itu dengan kondisi yang ada sekarang, ketika Bapak terpilih menjadi wali kota, apa yang harus Anda laksanakan di Kota Ternate dengan kondisi yang ada sekarang ini? Silakan. Waktunya masih tersisa, mau digunakan? Baik, cukup. Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Memang paslon 4 kalau bertanya itu kadang menjurus terus itu ya, Bapak. Tapi baiklah ketika